Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Bulan lalu sampai pada pembahasan ujub, yakni seseorang terjatuh pada penyakit bangga diri, ya, membanggakan diri. Beberapa hadis yang sudah kita baca, di antaranya salasatun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta'un, yakni bakhil, kikil yang diperturutkan. Wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsih, dan seseorang ya kagum terhadap dirinya. Ya, inilah 3 perkara yang membinasakan. Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi nafsik. Apabila engkau melihat sifat kikir yang diperturutkan, ya, syuhun ini di atas dari bakhil. Kalau bakhil itu sifat kikir yang dia tidak mau berbagi. Tapi kalau syuhun tidak mau berbagi, pelit dan semangat untuk mengumpulkan harta, itu namanya syuhun. Wa hawan muttaba'an, dan jika engkau melihat seseorang yang dia memperturutkan hawa nafsunya, wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan seseorang kagum terhadap pendapatnya sendiri, ya, fa'alaika bi nafsik, maka hendaklah engkau teguhkan hatimu. Artinya engkau berupaya, engkau bersungguh-sungguh, jangan sampai seperti orang tersebut. Dan ini kadang-kadang terjadi ketika diskusi, ketika dialog, ya, dia menolak pendapat orang lain dan dia yakin pendapatnya benar walaupun menyelisihi kebanyakan orang, ya. Pokoknya ini pendapat saya, harus, ya, diikuti. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW di dalam perang Uhud. Setelah terjadi perang Badar, ada perang Uhud, perang balas dendam, karena mereka kalah di perang Uhud. Kemudian mengumpulkan jumlah yang lebih besar lagi, menyerbu
Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira kita keluar tidak dari kota Madinah atau kita bertahan? Nabi memilih bertahan, tidak usah keluar dari kota Madinah. Tetapi kebanyakan para sahabat memilih untuk keluar, yakni ke lembah Uhud tadi, maka disebut dengan perang Uhud. Ya. Nah, di sini Nabi tidak mempertahankan pendapatnya. Ya. Walaupun beliau seorang Nabi. Ya. Bisa-bisanya kalian menolak pendapat saya. Saya kan Nabi, saya kan Rasul. Emang kalian siapa? Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW karena dia tidak mau bangga, kagum terhadap pendapatnya. Ya. Sebab selama itu pendapat bukan dalil yang datang dari Quran dan As-Sunnah, maka pendapat itu bisa benar bisa salah. Ya. Karena dia bisa benar bisa salah, bisa diterima bisa ditolak. Ya. Dan ini harus kita terapkan dalam kita berumah tangga. Ya, seorang suami jangan selalu ingin pendapat yang diikuti oleh istri dalam berumah tangga. Pun demikian istri, jangan selalu pendapatnya yang harus diikuti oleh suaminya. Sebab ada kalanya suami yang benar, ada kalanya istri yang keliru. Ya. Tapi kalau seseorang mendominasi, pokoknya harus ikut saya, harus ikut pendapat saya, itulah awal dari keretakan hubungan. Demikian juga di masjid. Ya. Demikian juga dalam hal yang lain. Tidak boleh seseorang kagum terhadap pendapatnya sendiri, sehingga dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Ya. Ini saya sudah pengalaman, saya sudah banyak ya ilmu. Emang kalian siapa? Kalian kan orang baru di sini. Itu disebut dengan i'jab mar'u binafsih. Seseorang berbangga terhadap dirinya. Nabi juga bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa thamanna 'ala Allah. Ya. Setelah pengarang kitab menuturkan kepada kita tentang ujub, maka beliau melanjutkan tentang terpedaya, al-ghurur, terpedaya. Apa yang dimaksud dengan terpedaya? Nabi sabdakan, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas. Kita perhatikan, ya, kata Nabi, siapa orang yang cerdas itu? Siapa orang yang pintar itu? Al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat mendahulukan nafsunya. Ya. Dia menundukkan, mandana nafsah, menundukkan nafsunya. Itulah orang yang cerdas. Ya. Dia tidak dikuasai oleh nafsunya. Ya. Kalau dia dikuasai oleh nafsunya, dikuasai oleh hawanya, maka hawa nafsu lebih cenderung berbuat maksiat. Ya. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Maka orang cerdas adalah orang yang pandai bisa menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang selalu beramal untuk kehidupan nanti di hari akhir. Ya, dia tidak terpedaya oleh dunia. Memang dia hidup di dunia, tetapi dia tidak akan gurur, dia tidak akan terlena oleh kehidupan dunia. Dan dia menjadikan dunia sebagai perantara untuk kehidupan nanti di hari akhir. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita dengarkan bagaimana ungkapan dari Abu Darda radhiyallahu taala an. Ya.
ungkapan dari Abu Darda, nasihat yang sangat luar biasa bagi kita. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kata dia, adhakani thalathah wa abkani thalathah. Aku tertawa karena 3 perkara dan aku menangis karena 3 perkara. Ini ungkapan Abu Darda, seorang sahabat mulia. Ya. Ada 3 perkara yang membuat aku menangis dan membuat aku tertawa. Apa 3 perkara itu ya ikhwan? Beliau katakan, adhakani mu'milud dunya wal mautu yatlubuh. Aku tertawa terhadap seseorang yang mengejar dunia, berambisi terhadap dunia, wal mautu yatlubuh, sementara kematian mengintainya. Subhanallah. Ya, ini nasihat yang luar biasa. Lucu, kata Abu Darda, sangat lucu, sangat aneh. Siapa orang yang berambisi terhadap dunia, pada saat yang sama kematian mengintainya. Sedang ya enak-enaknya mengejar dunia, meninggal dunia. Ini orang maaf bodoh. Ini orang bodoh. Sementara orang cerdas, orang pintar adalah orang yang menundukkan nafsunya. Dia tidak terpedaya oleh nafsunya dan tidak terpedaya oleh dunia, melainkan dunia dia jadikan sebagai apa? Perantara untuk kehidupan akhiratnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat Abu Darda tertawa, wa ghafilun wa la yughfalu anhu. Aku tertawa disebabkan ya seseorang, ya kata beliau, dia dilupakan oleh kematian. Dia dilupakan oleh kematian. Apa artinya? Dia sibuk dan dia lupa mati. Ya, dia lupa mati karena tersibukkan. Ini orang yang terpedaya. Ya. Yang ketiga adalah orang yang tertawa terbahak-bahak, dhahik. Ya, tertawa terbahak-bahak, sementara dia tidak tahu apakah Allah meridainya atau jangan-jangan membencinya. Subhanallah. Ya. Tertawa, main, senda gurau, bercanda. Ya. Apalagi kalau sudah ketemu teman-teman ya sekolah seperti reuni begitu ya, udah nggak ingat, ya, ketawa. Pada saat yang sama dia tidak tahu tuh apakah dia termasuk orang yang Allah cintai atau jangan-jangan termasuk orang yang Allah benci itu. Ya, maka ini yang membuat saya tertawa. Kata Abu Darda radhiyallahu taala, adapun 3 perkara yang membuat saya menangis, 3 perkara yang membuat saya menangis adalah ya hawilun muttali', yakni berpisah dengan para kekasihku, berpisah dengan Nabi, berpisah dengan para sahabat. Ini yang membuat aku menangis. Termasuk bagi kita apa? Berpisah dengan orang-orang saleh, jauh dari orang-orang baik. Karena ini nikmat besar. Terlebih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, perkara yang membuat aku menangis adalah ya aku merasa takut akan kematian.
Aku takut akan kematian. Karena apa? Kematian itu sangat berat. Dia menangisi dirinya. Bagaimana nanti nasibnya saat kematian. Makanya Abu Darda itu termasuk sahabat yang sangat panjang sholat malamnya. Berharap agar kematiannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Darda ini sama sekali tidak ada ambisi untuk dunia. Bahkan ya ikhwan, seperti dia tidak punya selera lagi kepada istrinya. Ya, seperti dia tidak punya selera terhadap istrinya. Karena seleranya adalah selera ibadah. Ya Allah. Ya. Fokus dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah al-ibadah. Menghabiskan waktu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu hari dia ditemui oleh sahabatnya Hudzaifah ibn Yaman. Dan dia mendapati pakaian istrinya lusuh, pakaiannya juga lusuh. Kenapa? Karena Abu Darda seperti tidak ada lagi selera untuk istrinya. Ya. Karena seleranya hanya untuk Allah, beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia ketakutan. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga adalah ya, yang membuat aku menangis saat aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut. Aku memikirkan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhir. Pada saat yang sama aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau akan masuk neraka. Saya enggak tahu katanya. Ya Allah. Ya. Makanya Rasul katakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu adalah mereka yang selalu memikirkan hari akhirnya. Ya, bagaimana nasib saya sesudah mati? Bagaimana nasib saya nanti dikubur? Bagaimana nasib saya nanti di padang mahsyar? Itu yang selalu ada dalam pikirannya, saudara. Ya. Adapun urusan dunia, Pak, gimana nanti saya kalau sudah pensiun? Ya Allah, itu sangat sederhana. Ya. Gimana nanti kalau saya sudah berumur 60, kalau saya sudah berumur 70? Ya, gimana nasib saya? Sangat sederhana. Urusan dunia ini sangat sederhana semua. Ya. Pasti Allah jamin. Yang belum ada jaminan sampai sekarang, kata Abu Darda, ketika saya berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar dan saya tidak tahu apakah akhir dari perjalanannya adalah surga atau neraka. Saya tidak tahu. Adapun urusan dunia, kita semua tahu bahwa hidup dunia kita pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah 3 perkara yang membuat saya tertawa dan membuat saya menangis. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sementara ya orang yang lemah itu sementara orang yang lemah itu adalah mereka yang mengikuti nafsunya. Saat yang sama dia menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka pembahasan berikutnya sesudah i'jabul mar'i binafsi adalah lemah dan malas. Lemah dan malas. Ini juga penyakit yang sangat berbahaya dalam hidup kita, dalam diri kita. Ya, lemah dan malas. Agama kita mengajarkan hendaklah seorang muslim itu semangat dan kuat
itu seorang mukmin. Maka Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud dha'ifi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin dituntut menjadi kuat, semangat. Jangan menjadi mukmin yang lemah, malas. Ini penyakit berbahaya. Iya. Bagaimana dia menjadi selalu as-sabat, an-nasyat. Mukmin harus selalu teguh dan giat. As-sabat wan-nasyat. Itu mukmin. Semangat dan teguh. Semangat dalam hal apa? Semangat dalam hal beramal. Baik sesuatu yang bermanfaat untuk dunia, terlebih untuk akhirat. Ya. Begitu semangatnya orang beriman, seandainya dia tahu hari itu kiamat akan terjadi. Ya, ini kata Nabi. Seandainya hari itu dia tahu kiamat akan terjadi, lalu ada pohon yang ada di tangannya, dia tetap tanam itu pohon. Ya. Mungkin dalam pikiran seseorang, buat apa lagi saya menanam pohon? Orang udah mau kiamat. Tapi tidak demikian dalam konsep orang beriman. Dia tetap tanam itu pohon, meskipun dia tahu pohon itu akan hancur seiring dengan kiamat. Kenapa? Semangat. Orang beriman itu semangat. Tidak boleh pemalas. Ya. Baik dalam urusan dunia, terlebih urusan akhirat. Ya. Dalam urusan kerja misalkan, orang beriman harus semangat bekerja. Kenapa? Karena kerja bagi orang beriman itu ibadah. Ya. Ada kewajiban memberi nafkah. Tidak boleh seorang mukmin meminta-minta. Tidak boleh seorang mukmin mengemis. Maka mukmin bekerja. Semangat. Itu mukmin. Nanti juga ada bantuan dari pemerintah. Enggak boleh seorang mukmin seperti itu. Ya. Paling juga nanti ada yang bantu saudara saya, tidak boleh. Seorang mukmin harus semangat bekerja. Ya. Kerja apapun selama itu halal, harus semangat. Ada di zaman Nabi seorang lelaki, badannya tegak, kekar. Apa kerjaannya, Pak? Kerjaannya motong kayu, dijual ke pasar. Ya Allah, kelihatan sama sahabat yang lain. Kata sahabat yang lain, mubazir itu tenaga tuh. Tenaga kebuang-buang, badan kekar, kuat, hanya digunakan untuk motong kayu. Coba dia gunakan untuk berjihad. Datang ke medan tempur, dia berjihad mengangkat pedang bersama barisan orang beriman. Maka tenaganya akan bermanfaat. Itu hanya sekedar pakai motong kayu. Lalu kayu itu dia pikul, dia jual ke pasar. Cibiran ini sampai kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kita, Pak? Seandainya dia bekerja, dia semangat bekerja untuk menafkahi dirinya agar dia tidak meminta-minta, maka itu jihad baginya. Seandainya dia bekerja seperti itu, yang dia niatkan untuk keluarganya agar keluarganya tidak mengemis, tidak mengharapkan bantuan dari orang lain, maka sungguh pekerjaannya itulah jihad. Itulah seorang mukmin. Dia harus semangat bekerja selama itu halal, apapun bentuknya. Tidak menzalimi orang lain, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur menipu orang lain. Ya, selama itu halal, semangat. Ya, tidak boleh malas-malasan. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Apalagi yang ada urusannya dengan akhirat. Ya,
Jadi semangat dalam beramal. Kenapa? Karena al-ajzu wad-dha'ifu, lemah dan malas adalah min sifati al-madhmum. Lemah dan malas termasuk dari sifat yang tercela. Lemah dalam hal apa saja? Ya. Lemah keinginan. Ya. Termasuk mohon maaf lemah fisik. Kecuali orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk sakit. Makanya orang beriman dituntut untuk kuat. Itu orang beriman. Dengan cara apa? Olahraga. Maka olahraga ibadah. Ya, seperti apa? Memanah, berenang, berkuda. Itu kita disuruh. Allimu auladakum ar-rimayah was-sibahah. Ajarkan anakmu memanah, berenang agar sehat. Allah juga menyuruh kita dalam Quran surah Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna aduwallah wa aduwakum. Kita disuruh oleh Allah untuk i'dad. I'dad itu apa? I'dad itu persiapan perang. Ya. Walaupun kita tidak tahu ada musuh apa tidak. Dan haram hukumnya kita mengharapkan peperangan, tidak boleh. Ya, tapi kita disuruh oleh Allah untuk persiapan. Ya, olahraga. Nabi lari dengan Aisyah. Kenapa? Agar fisik sehat, kuat, tidak mudah sakit. Itu orang beriman. Ya. Maka nanti di hari akhir, nikmat pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah nikmat kesehatan. Allah katakan Quran surat Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Seluruh nikmat yang ada pada diri kita akan ditanya di hari akhir. Dan ketahuilah saudara, nikmat pertama yang akan Allah tanya nikmat kesehatan. Maka seorang mukmin wajib menjaga kesehatan agar dia kuat, tidak menjadi pemalas. Ya. Orang mukmin itu tidur tapi tidak boleh terlalu banyak tidur, cenderung pemalas. Dan perkara-perkara yang menyebabkan kita menjadi pemalas dilarang. Apa? Banyak tidur, banyak makan, banyak ngobrol. Ya, ini perkara-perkara yang menyebabkan kita malas. Sebab kalau sudah banyak ngobrol, ya sudah banyak hal-hal yang terlalaikan. Ya, seorang bekerja di kantor, kalau banyak ngobrol, berapa banyak pekerjaan yang terabaikan. Ya, mohon maaf ya. Kalau kita kerja di online, taksi online, kalau banyak nongkrong, apalagi sekarang diikuti dengan judi. Itu di pinggir-pinggir jalan banyak yang judi itu. Saya tahu karena saya kemana-mana pakai online. Pasti sudah banyak perkara yang tertinggal. Karena banyak nongkrong, senang nongkrong. Demikian juga banyak tidur. Dan termasuk di dalamnya banyak makan. Banyak makan, ngantuan. Ngantukan, tidur, penyakit, sudah. Ya, itu secara otomatis. Jadi muslim itu semangat dan beramal. Sementara lemah dan malas min sifatil madhmum, termasuk dalam sifat yang tercela, perkara-perkara yang menyebabkan seorang muslim malas dan lemah dilarang. Ya, kenapa kita dilarang tidur? Ya, sering tidur habis salat subuh, ya, salat asar. Itu hukumnya tidak haram. Ya, kalau kita sedang capek, lemah ya nggak apa-apa. Tapi jangan tiap hari. Ya, jangan tiap hari. Kita disuruh gerak, al-harakah, barakah.
Di dalam gerak itu ada keberkahan. Ya. Orang mukmin, orang beriman, jangan banyak tidur di waktu pagi. Ya, disuruh gerak. Intishar fil ardh. Ya. Kita didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Ya. Pagi masih tidur. Ya, kalau sesekali sih nggak apa-apa. Ini tiap hari. Ya, tiap pagi tidur. Apa yang didapatkan? Ya. Oleh karenanya Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ini doa mesti kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. 5 perkara. Ya, yang kita berlindung darinya, dan 5-5-nya ini buruk, tidak boleh ada pada diri saya, tidak boleh ada pada diri seorang mukmin. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Lemah apa saja, saya ulangi. Ya, seorang mukmin harus kuat. Ya, kuat pikiran, kuat fisik, kuat keinginan. Ya. Nah, saya terserah aja lah. Mau neraka, mau surga, terserah. Enggak boleh. Harus kuat keinginan kita masuk surga. Ya. Terserah nanti aja, enggak boleh, Pak. Ya. Terserah Allah, enggak boleh. Harus semangat. Ya. Itu seorang mukmin, tidak boleh lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, dari kelemahan. Wal kasali, aku berlindung kepadamu ya Allah dari malas. Ya, malas. Makanya orang-orang dulu tuh Pak ya, dalam hal ilmu misalkan, orang dulu nih Pak, 7 tahun udah hafal Quran. Karena semangat. Ya. Belajar, mengajar, termasuk tadi bekerja. Ya. Kalau malas ya Allah, ujung-ujungnya mohon maaf, senang apa? Mengharap bantuan. Ya. Akhirnya makan, mengharap bantuan. Ya. Malas, nanti ngemis. Badan kekar, ngemis, terhina sekali. Ya. Itu karena malas. Ya. Dan ini penyakit, saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah. Wal kasali, dan dari malas. Terutama malas ibadah. Ya. Terutama malas ibadah. Para sahabat itu Pak, baca Quran, contoh ya. Itu ada yang sangat rajin, ada yang malas. Semalas-malasnya para sahabat baca Quran, itu 1 bulan khatam 1 kali. Itu udah sangat malas Pak. Udah sangat malas. Ya. Nah bagaimana dengan kita ini? Ini contoh kecil dalam baca Quran. Ya. Contoh kecil dalam baca Quran. Kita ini masuk dalam kategori yang mana? Masuk kategori yang rajin, malas. Kalau malas, 1 hari 1 juz. Itu udah malas itu Pak. Ya. Nah kenapa orang malas? Ini juga ada sebabnya. Orang malas karena dia tidak punya mimpi besar. Orang malas karena dia tidak punya mimpi besar. Dalam urusan dunia, mungkin orang punya mimpi. Saya umur 40 harus sudah punya ini. Maka dia semangat. Ya, pasti itu Pak. Ada mimpi yang ingin dia raih. Ya. Ada sesuatu yang ingin dia capai.
Ya, saya kalau sudah pensiun, punya kontrakan, gak usah banyak-banyak dah, 50 pintu aja, gak usah banyak-banyak. Pasti dia semangat itu. Ya, segala macam cara, asal tidak halal. Ya, karena ada mimpinya. Ya. Sekarang saya kerja di satu instansi, satu perusahaan. Di 10 tahun kemudian saya harus jadi pengusaha. Saya harus berdikari, harus mandiri. Semangat dia, kumpulin modal. Sudah cukup. Resign, dia keluar jadi pengusaha, mimpi besar. Dan mimpi besar seorang mukmin masuk surga, itu mimpi besarnya. Ya, kalau kita tidak punya mimpi besar tentang hari akhir, ya gini-gini aja ibadahnya, biasa-biasa saja. Tanamkan dalam diri kita punya mimpi besar apa? Masuk surga, jangan sampai masuk neraka. Nah, mimpi besar itulah yang akan menyemangati kita beribadah. Gimana caranya agar saya masuk surga? Rajin sholat tengah malam. Gimana caranya agar saya masuk surga? Rajin baca Quran. Ya, itu harus tertanam mimpi besar itu dalam diri kita. Kalau hidupnya gini-gini aja, ya terserah nanti aja dah. Apa kata takdir aja. Ya Allah. Ya, akhirnya ya habis waktu. Dengan apa? Dengan HP. Habis waktu dengan media sosial. Habis waktu dengan ya nongkrong sana nongkrong sini. Enggak, kenapa? Tidak punya mimpi besar. Ya. Wal jubni, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut. Ya, namanya al-jubn, pengecut. Wal harami, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pikun. Nah, ini doanya sangat bagus dibaca. Dan pikun. Pikun itu apa? Buruknya masa tua. Umur 70, 80, kelakuan seperti anak 5 tahun. Nah, ini pikun. Ya. Nah, pikun ini juga ada pengaruh malas. Ya, pengaruh malas. Terutama malas baca Quran, malas ibadah. Insya Allah orang yang rajin baca Quran, rajin sholat malam, rajin tahajud, sering ketemu orang silaturahmi, insya Allah pikirannya sehat selalu, tidak pikun. Ya. Jadi coba perhatikan. Nabi berlindung dari malas, dari lemah, pengecut. Kemudian yang keempat, pikun. Ini terkait. Ya. Orang yang malas, ya, banyak tidur, ya, sehingga nanti pengaruh ke otaknya, pengaruh ke pikirannya, mudah lupa. Mudah lupa. Tapi kalau otak diasah, apalagi diasah ngafal Quran, ya, nah itu insya Allah pikirannya awet. Ya, orang pikun itu kan ya pikiran yang sudah tidak normal, itu orang pikun. Nah, itu al-haram namanya. Ya. Wal bukhli, dan kikir. Inilah 5 penyakit berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya, kita baca, ikuti bacaan saya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika
minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ada yang sudah hafal? Ini harus kita hafal nih Pak. Harus kita hafal. Baca waktu sujud. Waktu Jumat sore baca nih doa. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak ada yang pikun. Berbahaya, pikun ini berbahaya. Ya. Udah pikun, yang paling repot anaknya. Akhirnya apa? Seperti orang di penjara. Kenapa seperti orang di penjara, dikekang, tahu jalan pergi, jalan pulang nggak tahu dia. Itu orang pikun. Ya, ya Allah. Itu bawa udah 5 kilo, nggak tahu jalan pulang. Itu orang pikun. Nggak sadar ngelepas baju, nggak sadar ngelepas celana, pikun. Ya, ini penyakit berbahaya. Ya. Tiba-tiba sholat, baru 1 rakaat selesai. Orang pikun. Bahaya. Ya. Nah, pikun saya ulangi lagi, ini erat kaitannya dengan malas. Ya, erat kaitannya dengan malas. Terutama malas ibadah. Ya, malas ibadah. Nah, orang malas kan saya ulangi tadi, banyak ngobrol, banyak makan, banyak tidur. Ya. Kalau banyak tidur, malas ibadah, ya udah. Ya, fisik lemah, pikiran ya terganggu. Asah otak kita dengan banyak baca Quran. Asah otak kita dengan ya banyak beribadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nabi bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Semangatlah kamu terhadap perkara apa saja yang bermanfaat bagimu. Ya, ini nasihat luar biasa. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu terhadap apa saja yang bermanfaat bagimu. Selama itu bermanfaat, laksanakan. Manfaat dunia, manfaat hari akhir. Manfaat dunia, laksanakan selama tidak mengganggu orang lain. Selama tidak menzalimi orang lain, kerjakan. Ya, apa saja. Nanam pohon, bersihin sungai, ya, apa saja. Selama itu tidak merugikan orang lain. Ya. Bersepeda, semangat. Jika untuk sehat. Olahraga, semangat. Jika untuk kuat, bangun tengah malam. Ya, dalam urusan dunia, bersemangat kita. Apalagi saya ulangi dalam urusan apa tadi? Urusan akhirat. Ya. Dan jika engkau kalah dalam urusan dunia, jangan sedih. Kalahkan orang itu dalam urusan akhirat. Ya, jangan sampai urusan dunia kalah, terlebih urusan hari akhir. Ya. Kenapa? Karena malas. Ya. Karena malas. Orang udah kemana-mana, ya dia masih di situ. Ya rezekinya di situ-situ aja. Ya, ikhwani wa akhwati. Tapi ingat, wasta'im billah. Semangat iya, sungguh-sungguh iya. Ingat, itu juga semua karena pertolongan Allah. Jangan terlalu mengandalkan diri. Ya, ini pasti bisa saya ini. Ya. Saya kan udah pengalaman. Tim saya jago-jago, pasti bisa. Semangat, semangat. Jangan. Jangan
Kita harus mengandalkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan. Dengan demikian, maka seorang muslim tidak boleh terlihat sebagai orang yang lemah. Ya, orang muslim tidak boleh terlihat sebagai orang yang lemah, malas, pengecut, termasuk dalamnya bakhil. Ya. Jadi tidak boleh seorang muslim terlihat malas, pengecut, bakhil. Dan kita tidak mungkin malas, Pak. Tidak mungkin kita malas kalau tadi punya orientasi, punya mimpi. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Oleh karenanya di dalam agama kita, Pak, ada unsur musabaqah. Ada unsur musabaqah dan musara'ah. Ini konsep agama kita. Setiap yang namanya perintah Allah itu cepat. Jangan nanti. Itu konsepnya. Ketika engkau haji, percepat untuk haji. Jangan tunda. Apalagi sekarang nih haji reguler nunggu 26 tahun, Pak. Makanya dipercepat. Ya. Ada niat sedekah, kerjakan sekarang, jangan nanti aja. Sekarang kita punya uang, pengen sedekah, langsung kerjakan. Nanti aja. Nanti sudah ada kebutuhan yang lain. Nanti uang hilang. Nanti meninggal. Itu konsepnya, agar kita tidak malas. Segera kerjakan. Jangan tunda. Ya. Begitu ada kesempatan langsung. Mau nelpon orang tua, mana orang tuanya di kampung, pengen nelpon orang tua, langsung nelpon orang tua, nanti aja. Akhirnya nanti terganggu, banyak pekerjaan, tertunda. Akhirnya tidak jadi nelpon orang tua. Memberi hadiah kepada saudara, ada kemampuan, langsung kerjakan. Besok aja, besok lusa aja, besok sudah nggak ada kesempatan. Mungkin karena uangnya kepake yang lain. Ya. Mungkin karena uangnya dipinjam orang lain dan sebagainya. Kerjakan. Selain kita dituntut untuk bersegera mengerjakan perintah Allah, ada tuntutan di dalam agama kita berlomba-lomba. Makanya Allah katakan, sabiqu ila maghfiratim min rabbikum, ya, wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ar, atau dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, ya, fastabiqul khairat. Ini konsepnya, Pak. Ya, saya ulangi. Jadi untuk menumbuhkan semangat agar kita tidak malas, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bersegera mengerjakan perintah Allah. Jangan tunda nanti. Di dalam hadis yang lain Nabi juga katakan, فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. Subhanallah. Ya, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk beribadah. Kalau bisa baca Quran pagi, jangan tunggu zuhur. Nanti aja zuhur. Akhirnya zuhur, banyak pekerjaan. Nanti aja asar. Akhirnya asar, banyak kerjaan. Sehari ini nggak baca Quran karena ada nanti. Ya. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabaha. Jika engkau berada di sore hari, pengen baca Quran, langsung. Jangan tunggu, nanti aja. Akhirnya nanti sampai rumah udah capek. Ya. Nah, antum di kantor bawa Quran ke kantor, bawa Quran. Setiap selesai sholat baca. Gak usah banyak-banyak. Setiap selesai sholat 2 halaman saja, 2 lembar baca. Ya. Kalau antum baca setiap selesai sholat 2 lembar, itu 1 hari 1 juz, Pak. Ya. Tapi nanti aja.
Nanti akhirnya tidur nggak baca Quran. Ya, makanya cepat. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ini konsep luar biasa. Ketika engkau berada di pagi hari, jangan tunda sampai sore hari. Ketika engkau berada sore hari, kerjakan kebaikan-kebaikan sore hari, jangan tunggu waktu pagi. Ya, saya kira cukup. Insya Allah kita sambung bulan depan, masih dalam pembahasan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, insya Allah materi bulan berikutnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ini nanti materi terakhir dalam masalah adab. Sesudah itu masuk dalam bab ibadah. Ya, sesudah ini masih ada sekali pertemuan bab adab. Sesudah itu nanti masuk dalam masalah ibadah, membahas masih kitab Minhajul Muslim. Mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Ya. Jika tidak ada, kita cukupkan. Doa tadi sudah hafal ya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya. Coba 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya, 5 perkara. Ini penyakit berbahaya. Ya, penyakit malas, penyakit lemah. Ya, lemah apa saja? Mohon maaf, termasuk lemah syahwat, Pak. Ini juga penyakit. Ya. Ini penyakit. Lemah apa sah? Lemah. Termasuk lemah itu. Ini juga penyakit. Ya. Ya. Terutama lemah orientasi, lemah keinginan. Lemah keinginan hari akhir. Ya. Nah, yang tidak kalah penting penyakit pikun. Ya. Baca doa ini, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang pikun. Ya. Saya kira cukup. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.